Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Endah Wiji Lestari atau biasa dipanggil Ibu Endah. Ya, kali ini saya akan membahas perkuliahan mengenai analisa dan desain perangkat lunak. Ya, nah pertemuan satu ini membahas tentang kontrak kuliah dan beberapa bahasan mengenai materi analisa dan desain perangkat lunak. Nah, pada slide yang pertama ini, di sini dijelaskan mengenai kontrak perkuliahan, ya kontrak perkuliahan di mana terdiri dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-16 ya. Kemudian nanti ada di pertemuan ke-7 itu, di pertemuan 1 sampai 6 itu ada materi kuliahnya. Kemudian pertemuan 7 itu review materi dan kuis. Kemudian pertemuan 8 itu ada ujian tengah semester atau UTS ya. Nah, yang selanjutnya pertemuan 9 dan sampai ke 12 itu adalah materi perkuliahan kembali ya setelah UTS. Di pertemuan ke-13 sampai 14 ada presentasi kelompok. Pertemuan ke-15 ada review materi dan kuis. Dan pertemuan ke-16-nya adalah ujian akhir semester atau UAS. Nah, di ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS dan ujian HER, soalnya dalam bentuk soal pilihan ganda. Jadi nanti pada saat UTS dan pada saat UAS atau HER ya, kalau yang HER nanti ada bentuk soal yaitu soalnya pilihan ganda. Nah, untuk bobot penilaiannya, ya nilai akhir itu didapat dari 20% nilai absen, kemudian 25% nilai tugas, kemudian 25% nilai UTS, dan 30% dari nilai UAS. Ya, jadi tetap paling tinggi adalah nilai UAS sebesar 30%. Nanti keempat nilai tersebut dijumlahkan, ya dipresentasikan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dan mendapat nilai akhir. Seperti itu. Itu untuk kontrak perkuliahannya. Nah, yang kedua ini ada penugasan. Ya, karena di sini kita lihat di pertemuan ke-13 sampai 14 ada presentasi kelompok, berarti memang ada tugas untuk tugas kelompok. Ya, di mana tugasnya yaitu ada 2 penugasan. Yang pertama adalah membuat laporan analisa dan desain perangkat lunak secara berkelompok yang dikerjakan pada yang pertama adalah mengerjakan portofolio atau laporan. Ya, yang pertama tahap 1 dikumpulkan pada pertemuan ke-6 dan tahap keduanya dikumpulkan pada pertemuan ke-12. Nah, kemudian nanti ada presentasi di pertemuan ke-13 dan 14. Ya. Selanjutnya ada revisi portofolio hasil presentasi pada pertemuan ke-15. Jadi sebelum dikumpulkan nanti akan dilihat dulu ya apa yang perlu direvisi, baru nanti dikumpulkan secara menyeluruh seperti itu. Yang sudah direvisi. Ya, selanjutnya ada latihan studi kasus, yaitu membuat analisa kebutuhan perangkat lunak, pembuatan diagram-diagram UML, perancangan database, pengkodean, dan pengujian yang dikerjakan dan dikumpulkan pada setiap pertemuan sesuai dengan materi yang dibahas. Dari pertemuan 3 sampai dengan pertemuan 6 dan pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-13. Ya, jadi ada kalian membuat laporan yang isinya adalah latihan studi kasus ini. Seperti itu, ya. Nah, ini penugasan laporan analisa dan desain perangkat lunak. Ini detailnya ya untuk tugas yang pertama tadi. Ya, pada mata kuliah ini mahasiswa diwajibkan membuat laporan analisa dan perancangan perangkat lunak secara berkelompok 3 sampai 5 orang. Disesuaikan nanti di kelasnya kondisinya ada beberapa mahasiswa, nanti akan dibagi. Nah, kemudian kelompoknya ini disarankan sama dengan kelompok untuk mata kuliah web programming 3. Ya, jadi yang kedua, laporan analisa dan perancangan perangkat lunak dibuat menggunakan diagram UML dengan metode waterfall atau metode yang lainnya.
Yang ketiga, tema laporan analisa dan perancangan perangkat lunak berupa perangkat lunak bisnis, sains, teknik, games, atau perangkat lunak lain. Nah, tema tersebut harus mendapat persetujuan dan konsisten dari awal pertemuan 1 sampai dengan nanti hasil akhirnya adalah berupa laporan. Ya. Nah, disarankan tema yang diambil pada tugas di mata kuliah ini sama dengan tema yang diambil di mata kuliah Web Programming 3. Ya, jadi nanti kalau di mata kuliah Web Programming 3-nya ada tugas ya, membuat program. Nah, itu disamakan temanya dengan tugas mata kuliah ini. Jadi nanti di Web Programming 3-nya tugasnya membuat program. Nah, di mata kuliah ini tugasnya adalah menganalisa perancangan perangkat lunak dari program tersebut gitu, dan dibuatkan laporannya seperti itu. Ya. Laporan analisa dan perancangan perangkat lunak dikumpulkan pada pertemuan ke-12 dan dipresentasikan pada pertemuan ke-13 dan 14. Ya. Nah, laporan analisa dan perangkat lunak ini presentasinya digunakan sebagai nilai tugas ya. Jadi tugas ini adalah dimasukkan sebagai nilai tugas ya, karena memang untuk mata kuliah ini ada UTS dan UAS-nya. Nah, kemudian ini sistematika laporan dari analisa dan perancangan perangkat lunak ya. Ini bentuk laporannya kurang lebih seperti ini. Ada lembar judul, kemudian daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel yang digunakan di bab 2, bab 3, dan seterusnya. Gitu. Ya, nah kemudian yang bab 1 adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah mengapa mengambil tema tersebut. Ya, kemudian ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa. Lalu ada metode penelitian yang digunakan. Yang 1.3.1 yaitu metode pengumpulan datanya. Misalkan ada studi kasus itu kalian ambilnya riset ya. Nanti kan kalau skripsi itu riset berarti kan kalian harus melakukan wawancara, kemudian observasi, kemudian juga studi pustaka. Ya, jadi metode pengumpulan data itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian 1.3.2-nya adalah metode pengembangan softwarenya. Apakah menggunakan waterfall atau menggunakan prototype atau menggunakan yang lain metodenya. Ya. Nah, yang keempat ada ruang lingkup. Jadi bab 1 ini masih seputar dengan teorinya. Ya, teoritisnya. Kemudian bab 2 ada landasan teori. Ya, landasan teori ada 2.1 yaitu konsep dasar, meliputi 2.11 konsep dasar pelengkap lunak. Ya, tambahkan jurnal sebagai referensi di sini. Jadi untuk mengutip pendapat-pendapat atau arti-arti yang digunakan di konsep perangkat lunak ini, sebaiknya menggunakan jurnal sebagai referensi. Jadi tidak asal copy paste, tapi harus jelas juga definisi tersebut diambil dari mana gitu ya. Diambil dari jurnalnya si Handi tahun 2000 sekian dalam jurnal ini. Jadi jelas kelihatan, nanti di daftar pustakanya akan kelihatan, oh pada bab 2 2.1 dia membahas mengenai pengertian perangkat lunak yang diambil dari jurnalnya Andi gitu ya. Jadi jelas nanti di daftar pustakanya. Nah, yang kemudiannya ada 21.2 yaitu tentang teori pendukung apa saja yang digunakan ya, dimasukkan ke dalam teorinya konsep dasar ini bab 2.1. Kemudian bab 2.2 ada peralatan pendukung. 2.2.1 ada Unified Modeling Language atau UML. Ini baru pengertiannya saja ya, dan UML jenis apa saja yang digunakan nanti dimasukkan pengertiannya. Kemudian ada yang 2.2.2 yaitu Entity Relationship Diagram atau IRD-nya. Diagram IRD-nya itu nanti menggunakan file apa saja, lalu relasinya one to many atau many to many kah gitu. Oke, selanjutnya ada bab 3 pembahasan
ya, berisi 3.1 mengenai tinjauan perusahaan ya. Ini nanti kalau misalkan kalian skripsi kan harus ada perusahaan yang diteliti itu, atau sistem yang diteliti dari perusahaan tersebut apa gitu ya. Jadi disebutkan perusahaannya apa, kemudian nanti dijelaskan tuh perusahaan tersebut entah berdiri dari kapan, terus bergerak di bidang apa, seperti itu kurang lebih ya. Nah, kemudian ada 3.2 yaitu tinjauan kasus ya. Tinjauan kasus ini ada terdiri dari analisa proses ya. Nanti yang dipilih bisnis atau sains atau teknik atau games dan lain-lain, itu nanti disebutkan analisanya. Analisa proses bisnisnya ya. Nah, yang kedua ada activity diagram. Nanti ada berupa gambaran activity diagram pada saat ini sistem di sana seperti apa gitu ya. Misalkan ambil sistem mengenai penjualan. Nah, kalian jelaskan penjualan di sana saat ini apa saja prosesnya, baru dibuatkan activity diagramnya sesuai dengan prosedur sistem berjalan yang ada saat ini. Nah, yang ketiga itu ada dokumen input ya. Dokumen inputannya apa disebutkan, kemudian dokumen outputnya juga apa disebutkan. Lalu ada permasalahan pokoknya. Ya, permasalahan pokoknya di sana apa sih? Yang kenapa kamu sampai angkat tema tersebut? Memang ada permasalahan apa? Nah, dijelaskan di permasalahan pokok ini. Kemudian ada 32.6, ini pemecahan masalahnya ya. Sudah ada permasalahannya, lalu dijelaskan pemecahan masalahnya seperti apa gitu ya. Nah, yang selanjutnya 3.3 ini analisa kebutuhan softwarenya ya. Yang pertama ada analisis kebutuhan fungsionalnya, bisnis, sains, teknik atau games dan lain-lain ya. Dijelaskan nanti misalkan kalau yang tadinya penjualannya itu masih menggunakan manual ya, perhitungannya kalkulator. Nah, saat ini dibuatkan penjualan dengan sistem misalkan point of sales atau penjualan dengan web misalkan seperti itu. Nah, dijelaskan tuh kalau misalkan web nanti penjualannya masuk ke mana dulu nih, usernya ada user apa saja, ada admin kah atau ada tamu, ada pengunjung, itu beda-beda ya. Misalkan nanti ada usernya ada admin, ada pembeli misalkan ya, nanti admin itu tugasnya bisa ngapain aja, kemudian pembeli bisa ngapain aja, itu dijelaskan di sini di 3.3.1 ya. Analisa kebutuhan fungsionalnya, dia bisa ngapain aja ya. Kemudian 3.2 itu ada use case diagram ya. Jadi digambarkan sistem yang sudah berubahnya ya, yang sistem yang dari tadinya jadi dari manual menjadi web gitu ya, atau jadi terkomputerisasi, itu digambarkan use case-nya, sistemnya ya. Kemudian 3.3 activity diagram lagi, ini digambarkan yang sudah menggunakan webnya itu seperti apa jalan programnya ya. Jadi kalau yang di 3.2 ini adalah activity diagram yang saat ini sedang berjalan atau manualnya, prosesnya seperti apa. Nah, kalau yang 3.3 ini activity diagramnya menggambarkan sistem yang saat ini sudah jadi web, itu gambarnya seperti apa, gambarannya, jalannya gitu ya. Jalan webnya itu kayak gimana sih, buat sampai penjualan tuh kayak gimana, digambarkan di activity diagram di bab 3.3. Yang selanjutnya ada 3.4, ini desain ya. Desain ini meliputi ini masih ya, 3.4 betul. 3.4 ini desain ya. Desain ini ada yang pertama ada entity relationship diagramnya, yang tadi ya, gambaran IRD-nya seperti apa, filenya ada berapa disebutkan di situ, digambarkan. Ada file, misalkan ada file admin, ada file penjualan, ada file laporan ya, dijelaskan di situ. Kemudian setelah filenya itu, di dalam filenya itu ada yang namanya atributnya apa saja. Nah, terus kemudian dijelaskan relasinya bagaimana, digambarkan di entity relationship diagram di bab 3.4 ini. Kemudian ada logical record structure, itu sudah artinya LRS ini yang sudah jadinya ya, sudah jadinya IRD. Jadi IRD-nya seperti ini, jadinya nanti LRS-nya seperti ini, yang sudah terbentuk istilahnya relasinya yang sudah
baik gitu ya, sudah yang relasi yang benar gitu, nanti digambarkan di logical record structure ini. Kemudian ada spesifikasi file ya, dijelaskan nih file apa saja yang ada. Kemudian misalkan ada file admin terdiri dari ID admin, nama admin, username, password, misalkan seperti itu. Nah terus ID admin tuh tipe datanya apa, size-nya berapa, yang jadi primary key-nya apa di tabel tersebut atau di file tersebut ya. Semuanya, semua file yang ada di dalam program itu nanti dimasukkan ke dalam sini ya, di spesifikasi file. Nah kemudian ada 3.4, ini ada kelas diagram ya. Kelas diagramnya itu berarti hasil yang sudah relasi yang baik ya, dibentuk menjadi kelas diagram. Kemudian ada sequence diagram, itu jalannya logikanya si sistem itu gimana, setiap form ya, setiap form itu gimana logikanya digambarkan di sequence diagram. Kemudian ada user interface ya, kemudian ada deployment diagram, baru ada rancangan input dan rancangan outputnya ya di 3.4 desain. Nah yang terakhir ada bab 4 penutup, ini meliputi kesimpulan dan saran ya. Jangan lupa dilampirkan daftar pustaka karena memang kita menggunakan jurnal ya, nanti kelihatan di daftar pustakanya ini jurnal apa saja yang kita pakai, kita referensinya dari mana saja kelihatan di daftar pustaka. Kemudian ada daftar riwayat kelompok ya, dijelaskan aja nama kelompoknya, biodatanya seperti itu ya. Kalau mau dilampirkan foto juga bagus ya. Kemudian ada lampiran. Lampiran itu ya misalkan tadi itu ada dokumen input, dokumen output ya, itu dilampirkan di dalam lampiran-lampiran ini. Apa saja dokumen inputnya, apa saja dokumen outputnya, itu boleh dilampirkan di lampiran. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya tugasnya ini sama seperti kita mencoba membuat skripsi ya. Jadi kalian diarahkan untuk latihan dulu nih sebelum skripsi yang benerannya gitu ya. Nah kemudian ini ada pertemuan 1 sudah masuk ke pertemuan 1 mengenai metodologi pengembangan perangkat lunak. Oke, materi pertemuan 1 meliputi pengembangan perangkat lunak, software atau System Development Life Cycle atau SDLC, kemudian ada model waterfall. Nah, ini di pertemuan 1 yang dibahas adalah mengenai ini. Nah, pengembangan perangkat lunak ya, yang baik adalah perangkat lunak yang selalu sesuai dengan perubahan zaman ya. Jadi semakin kesini kan semakin zamannya semakin maju ya. Jadi yang baik, perangkat lunak yang baik itu adalah yang mengikuti perkembangan zamannya. Ya, namun pada kenyataannya hal tersebut sulit terwujud dikarenakan dinamika yang terjadi. Oleh karenanya diperlukan pengembangan perangkat lunak ya. Jadi perlu pengembangan perangkat lunak itu perlu. Nah, yang selanjutnya pengembangan perangkat lunak dapat diartikan sebagai proses membuat suatu perangkat lunak baru untuk menggantikan perangkat lunak yang lama ya secara keseluruhan, atau nanti dia hanya memperbaiki perangkat lunak yang sudah ada gitu. Ya. Nah, kemudian ada metodologi pengembangan perangkat lunak, adalah suatu proses pengorganisasian, kumpulan metode dan konvensi notasi yang telah didefinisikan untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, secara prinsip bertujuan untuk membantu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Nah, selanjutnya ini ada alasan pengembangan perangkat lunak. Alasannya kenapa sih? Ya, salah satunya adalah sebagai problem solving. Kemudian memang ada kebutuhan baru, mengimplementasikan ide atau teknologi baru. Ya. Nah, problem solving ini diantaranya perangkat lunak lama yang sudah tidak berfungsi, ya. Nah, udah tidak sesuai deh sama kebutuhannya, ya. Nah, untuk itu dilakukan analisis, ya, analisis untuk kita mencari apa saja yang harus diperbaiki, ya, sehingga nanti perangkat lunak tersebut bisa berfungsi sesuai dengan kebutuhannya. Gitu ya. Nah, kemudian memang ada kebutuhan baru gitu ya. Adanya kebutuhan baru dalam suatu organisasi atau lingkungan sehingga ya memang diperlukan ya adanya modifikasi atau tambahan sistem informasi untuk mendukung organisasi tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada mengimplementasikan ide atau teknologi baru. Oke, yang selanjutnya ada mengenai
tujuan pengembangan perangkat lunak ya. Pengembangan perangkat lunak bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas ya. Perangkat lunak dapat dikatakan sebagai perangkat lunak yang berkualitas ya apabila ya si perangkat lunak tersebut memenuhi kebutuhan usernya ya, atau kebutuhan yang make ya, atau yang menggunakan user tersebut yang menggunakan perangkat lunak tersebut gitu. Nah, kemudian keinginan user meliputi beberapa aspek, antara lain fitur, kemudian antar muka itu biasanya bisa dipenuhi seperti itu. Nah, kemudian perangkat lunak tersebut berfungsi dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang lama. Ya, iyalah kalau perangkat lunak cuma dipakai buat sebentar, untuk apa gitu ya. Jadi memang bagusnya memang bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama gitu. Nah, kemudian ada mudah dimodifikasi ya, mudah dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang, kemudian mudah digunakan itu pasti, dan dapat mengubah atau membangun sesuatu dengan lebih baik. Nah, perangkat lunak dikatakan gagal ya, jadi ada yang dikatakan dia berkualitas, ada juga yang dikatakan gagal ya apabila si user itu nggak puas ya atas performansi dari perangkat lunak tersebut. Kemudian dia ada banyak debugnya ya, ada banyak kesalahan. Kemudian bila perangkat lunak tersebut sulit untuk dimodifikasi untuk kebutuhan yang berkembang ya, jadi susah dimodifikasi buat kebutuhan yang saat ini sedang lagi tren gitu ya, susah dia untuk dimodifikasi. Kemudian perangkat lunak tersebut sulit untuk dioperasikan, pasti siapa juga udah pusing duluan gitu ya, ngapain kalau susah-susah dioperasiin, buat apa gitu ya. Nah, kemudian menghasilkan sesuatu yang tidak dikehendaki ya, tadi kalau misalkan kita klik ini ternyata langsung dibug gitu kan, nggak enak juga ya, ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, ada proses pengembangan perangkat lunak. Proses pengembangan perangkat lunak adalah suatu proses di mana kebutuhan pemakai diterjemahkan menjadi produk perangkat lunak. Ya, jadi kita ngobrol lah, berarti ngobrol, kita pengen perangkat lunak yang seperti ini. Nah, nanti dari obrolan tersebut dilakukan analisa lalu dibuat menjadi sebuah perangkat lunak seperti itu. Ya, proses ini mencakup aktivitas penerjemahan kebutuhan pemakai menjadi kebutuhan perangkat lunak, transformasi, analisa kebutuhan perangkat lunak menjadi desain, ya kan? Kemudian penerapan desain menjadi kode program, lalu uji coba kode program dan instalasi serta pemeriksaan kebenaran perangkat lunak untuk operasional. Ya, jadi memang urutannya seperti itu, langkah-langkahnya seperti itu hingga jadi perangkat lunak yang berkualitas seperti itu. Nah, ini ada kayak apa ya, perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan dalam pembangunan perangkat lunak ya. Yang pertama, menentukan apa persoalan yang harus dipecahkan ya. Jadi kita harus tahu dulu nih apa sih persoalannya ya. Kalau kita sudah tahu apa persoalannya, kita otomatis bisa memecahkan masalah tersebut gitu ya. Jadi kebutuhan perangkat lunak yang akan dicarikan solusi, iya, kebutuhan perangkat lunaknya saat ini seperti apa, maunya perangkat lunak itu nanti dijadikan seperti apa gitu ya. Nah, kemudian mendefinisikan bagaimana perangkat lunak itu dibuat ya. Nah, ini mencakup arsitektur perangkat lunaknya, antarmuka internalnya, algoritmanya dan sebagainya ya. Jadi gimana sih kita mau buat perangkat lunaknya ya, terus nanti apa aja sih yang dibutuhkan untuk buat perangkat lunak ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada penerapan atau penulisan programnya dan pengujian unit-unit programnya. Biasanya ini memang dijadikan satu tahap ya, penulisan kode program dan pengujian unit ini biasanya satu tahap. Nah, kemudian yang keempat ada integrasi dan validasi perangkat lunak melalui pengujian modul-modul program dan pengujian sistem. Ya, ini masih lanjutan dari tahap yang penulisan program. Nah, kemudian ini ada Software System Development Lifecycle atau SDLC ya. Biasanya disebut SDLC aja biar cepat gitu ya. Proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model atau metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya.
Ya, ini menurut Rosa dan Salahuddin. Beda-beda ya, beda pendapat. Nanti dilihat saja mana yang menurut kalian lebih detail ya, atau memang isinya itu ya sebenarnya sama saja artinya, cuma beda bahasa, beda orang gitu ya, beda orang beda bahasa gitu ya. Nah, menurut Dennis di tahun 2015, siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC ini adalah proses memahami bagaimana sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis dengan merancang sistem, membangunnya, dan menyampaikan ke penggunanya. Ya, tetap sama dengan yang tadi disebutkan oleh Rosa ya, hampir sama isinya seperti itu. Nah, kemudian kata kunci dalam SDLC ini adalah analisis sistem. Ya, ia menganalisis suatu bisnis, ya, mengidentifikasikan peluang untuk diperbaiki dan mendesain sistem informasi untuk diimplementasikan gitu. Jadi analisa dulu nih, analisa bisnisnya itu dianalisa dulu, lalu diidentifikasi nih peluang apa saja yang harus kita perbaiki atau kita buat baru, lalu kita desain sistem informasinya untuk diimplementasikan seperti itu ya. Nah, dalam pelaksanaannya, fase-fase yang digunakan dapat berbeda-beda ya. Pada intinya ada 4 fase umum yang biasa digunakan ya. Kalau dalam SDLC ini ada planning, analisis, desain, dan implementasi. Ya, kalau menurut Dennis nih ya, untuk SDLC ini ada 4 tahap ya, yaitu ada planning, analisis, desain, dan implementasi gitu. Nah, ini selanjutnya ada penjelasannya nih, gambarannya seperti ini ya. Tahap planning dulu ya, merencanakan dulu nih kita, kemudian kita analisis ya, analisis apa saja yang dibutuhkan, lalu kita desain ini seperti ya tadi itu ya, yang nulis kode program, lalu implementasi dan jadilah sebuah sistem seperti itu. Nah, ini pengertiannya. Planning itu merupakan fase perencanaan ya, adalah proses fundamental untuk memahami mengapa sistem informasi harus dibangun ya, dan di tahap planning ini tentunya menentukan bagaimana tim proyek yang akan membangunnya nanti gitu. Butuh tim proyek apa saja yang kita butuhkan untuk membangun sistem informasi tersebut ya, di tahap planning ini. Yang kedua ada tahap analisis ya. Analisis ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana menggunakan sistemnya nanti, lalu apa yang akan dilakukan sistem, di mana dan kapan akan digunakan sistem tersebut ya. Ini dianalisa dulu nih, kita mau bikin sistem yang kayak gimana ya, terus sistem itu kalau udah jadi bisa ngapain aja gitu ya, bisa ngapain aja, dan kapan sih kita bisa gunain sistem itu gitu, lalu di mana kita gunainnya gitu, kita bisa akses sistem itu tuh dari mana gitu ya. Nah, kemudian ada desain. Desain ini secara bertahap menentukan bagaimana sistem akan beroperasi dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringannya, antar muka penggunanya, formulir, laporan, dan program-program spesifik database dan file yang digunakan tuh apa saja. Ya, jadi di tahap desain ini nih kita mulai merancang IRD-nya kayak gimana, activity diagramnya kayak gimana, UML-nya kayak gimana gitu ya. Mulai di tahap desain ini, lalu kode programnya nanti seperti apa gitu ya. Lalu di tahap 4 ada implementasi. Ini fase terakhir dalam SDLC, adalah fase implementasi ya, di mana sistem sebenarnya dibangun atau dibeli. Dalam kasus desain software yang dikemas, ini adalah fase yang biasanya mendapat perhatian paling besar, karena untuk kebanyakan sistem itu adalah yang terpanjang dan paling mahal bagian dari proses pengembangannya. Ya, kalau memang udah selesai ya, semuanya sudah diuji juga gitu kan ya. Nah, pada saat implementasinya ini bagaimana sistemnya, apakah berjalan dengan baik gitu ya. Kalau berjalan dengan baik, sampai berapa lama jangka waktunya ini bisa dipakai sistem ini, seperti itu ya. Jadi SDLC ini terdiri dari beberapa model ya. Yang pertama ada model waterfall, ada prototype, ada rapid application development atau RAD, ada model iteratif, dan ada model spiral ya.
Nah, cuma yang akan dibahas di mata kuliah ini adalah model waterfall. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau mengerjakan tugasnya itu tidak dengan menggunakan metode waterfall juga boleh, bisa menggunakan metode-metode yang lainnya atau model-model yang lainnya. Ya. Nah, kemudian ini ada yang pertama adalah model waterfall yang akan dibahas di slide ini ya. Nah, model waterfall ini adalah model SDLC yang paling sederhana. Ya, model ini cocok untuk mengembangkan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Ya, ini menurut Sukamto dan Salahuddin. Ya, metode ini disebut juga metode air terjun karena para analis dan penggunanya dapat melanjutkan fase-fase secara bertahap, mulai dari fase yang paling atas sampai fase yang paling bawah ya, sampai yang selesainya itu ujungnya ya. Nah, ini gambaran metode atau model waterfall ya. Model waterfall ini juga menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau berurut ya, mulai dari analisis, kemudian desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung dan pemeliharaan. Ya, jadi benar-benar memang tahapnya dari awal, yaitu analisis kebutuhannya dulu apa, lalu ke tahap desain ini yang UML ya, kemudian membuat kode programnya, kemudian setelah itu melakukan pengujian, dan yang terakhir adalah mendukung atau pemeliharaan sistemnya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini yang pertama ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Ya, di sini adalah tugasnya yaitu mengumpulkan kebutuhan untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang mau dibuat itu nanti sesuai dengan kebutuhan user ya. Jadi benar-benar dianalisis dulu nih kebutuhan usernya ini, lalu bagaimana dituliskan dulu ya. Jadi user tuh bisa apa maksudnya butuhnya apa saja nanti ya terhadap sistem tersebut ya. Misal kebutuhan sistem requirement dari sistem penyewaan, ini misalkan penyewaan ya, ada 2 user, yaitu ada halaman user sama halaman admin ya. Nah, si user ini atau pengunjung ini dapat melihat informasi website ya, yang pertama tuh. Terus pengunjung ini bisa melakukan registrasi dan menjadi member ya. Setelah menjadi member, dia bisa login dengan account yang sudah dibuatnya ya. Kemudian member bisa melakukan pemesanan secara online ya. Kemudian member dapat melakukan konfirmasi pembayaran setelah belanja ya. Setelah belanja dia bisa melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah belanja bayar baru bisa melakukan konfirmasi pembayaran. Lalu member dapat mencetak bukti pemesanan atau cetak struk mungkin ya, atau apa ya, ya adalah itu pokoknya yang seperti struk itu ya, kelihatan tuh apa aja yang dipesan, harganya berapa, ongkirnya berapa, itu kelihatan biasanya sama jumlahnya berapa. Nah, kemudian ada halaman admin. Misalnya nih, admin dapat mengolah data member, admin dapat mengolah harga lapangan, admin dapat mengolah data galeri, admin dapat mengolah data berita, admin dapat mengolah data transaksi, dan admin dapat mengolah data laporan. Ya, jadi tugasnya admin ya memang benar-benar mengelola, bisa tambah, hapus, kemudian edit, bisa juga mengubah dari yang tadinya baru pesan menjadi sudah lunas gitu ya, itu bisa dilakukan oleh si admin. Nah, ini namanya sistem requirement ya. Jadi apa saja kebutuhannya ya, apa saja kebutuhannya dijelaskan di sini. User tuh butuhnya ngapain aja sih, admin tuh butuhnya ngapain aja sih gitu, dijelaskan di tahap analisis ini. Nah, yang kedua ada tahap desain. Nah, desain ini menggunakan UML itu tadi, merancang ya, gimana sih gambarannya dari sistem yang mau kita buat nanti gitu ya. Desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Ya, jadi UML ya nanti kita buat activity diagramnya seperti apa, kemudian use case-nya seperti apa, sequence-nya seperti apa, kelas diagramnya seperti apa, lalu IRD-nya atau rancangan database-nya ya seperti apa, itu dibuat di dalam tahap desain ini. Nah, yang ketiga ada pembuatan kode program. Pembuatan kode program ini ya sudah menggunakan bahasa-bahasa pemrograman ya. Contohnya di sini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan support database menggunakan MySQL. Contohnya saya seperti itu. Ya.
Nah, kemudian ada tahap pengujian. Pengujian ini biasanya black box testing ya, dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunaknya. Ya, tapi benar-benar difokuskan secara logikanya ya, secara logikanya itu dan fungsionalnya itu, misalkan halaman ini ada isi username, isi password gitu. Username-nya sudah benar apa belum? Kalau belum bagaimana? Kalau sudah benar bagaimana? Gitu ya. Itu diuji melalui uji black box testing gitu. Ya, nah yang kelima ada pendukung atau pemeliharaan. Dikarenakan adanya perubahan ketika sudah dikirimkan ke user, perubahan dapat terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian. Contohnya saja, software maupun hardware yang sudah ditentukan baik pada saat pembuatan maupun operasi program. Ya, jadi kadang software sama hardware itu kadang kalau misalkan kita sarankan menggunakan hardware ini, spesifikasinya ini. Nah, kadang ketika softwarenya atau perangkat lunaknya ini diimplementasikan di komputer yang berbeda, itu bisa saja terjadi galat ya, atau kesalahan gitu. Jadi ya itu harus ada di tahap pendukung dan pemeliharaannya, kita sebagai user yang mengembangkan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada 2 keunggulan utama dari waterfall ya. Satu, mengidentifikasikan kebutuhan sistem sebelum program dibuat. Yang kedua, meminimalkan perubahan pada saat proyek berlangsung. Kelemahan utamanya adalah desain harus sepenuhnya ditentukan sebelum pemrograman dimulai. Jadi benar-benar harus didesain dulu maunya seperti apa, baru dibuat di programnya. Oke, ini adalah latihan soal pertemuan 1 ya. Ini nomor 1. Nanti latihan ini kalian bisa tulis di jawabannya. Tulis jawabannya di komen aja ya. Tulis jawabannya di komen. Ini nomor 1 kira-kira apa? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan ini nomor 5 ya. Cuma ada 5 soal, jadi silakan nanti untuk jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Disebutkan saja nama, NIM-nya, nama, NIM sama kelasnya. Oke, disebutkan saja nama, NIM dan kelasnya, baru jawabannya apa gitu. Oke. Sudah cukup pertemuan 1 hari ini. Terima kasih sudah menonton video pertemuan 1. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.